Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 2 November 2022. Bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan, kita semua tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Pembacaan kita pagi ini adalah 1 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat 13. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan untuk membaca firman-Nya. Terpujilah Dikau Bapa Sorgawi, Engkau mengaruniakan kami kehidupan baru. Kembali kami membawa diri kami. Mohon Tuhan menuntun, menolong kami dalam menjalani kehidupan baru ini. Buatlah kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu, dan firman-Mu akan tertanam dengan baik dan benar dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Hati yang jernih dan benar. Kamaseron pena lan katonganan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, amatilah ikan di dalam sungai yang mengalir. Ikan yang terbawa arus adalah tanda bahwa ikan tersebut mati atau menjelang mati
karena mengejar makanan yang terbawa aliran air. Tanpa harus keluar dari air, ikan dapat bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian geraknya sambil melawan arus. Yesus bersahabat dengan orang berdosa, pemabuk, pesina, pelahap, pemungut cukai dengan tujuan agar mereka bertobat. Yesus mengasihi perempuan berzina sambil mendidik dan menuntut perempuan itu agar tidak berdosa lagi. Perikop ini menggambarkan Paulus yang tegas melarang orang di Korintus bergaul dengan orang tertentu karena berbuat dosa melampaui batas. Bahkan tidak malu memamerkan dosanya tanpa penyesalan. Paulus sangat prihatin karena orang yang sudah berdosa malah menyombongkan diri. Lebih mengejutkan dan membuat Paulus cemas karena para tokoh atau pemimpin agama malah berdiam diri atau seakan-akan setuju dengan kebejatan warganya. Saudara yang diberkati Tuhan, hubungan seksual pranikah harus ditentang karena mempertahankan kesucian pernikahan. Yesus sendiri memadankan pernikahan atau perkawinan sebagai relasi Kristus dengan jemaat sebagai mempelai. Karena itu, penting sekali para pemimpin jemaat menentang kebiasaan pacaran generasi muda yang cenderung melanggar batas etika kesusilaan. Pemimpin jemaat dituntut agar jangan menjadi dalam tanda kutip ragi, karena sedikit saja memberi toleransi justru akan merusak tatanan lebih luas. Dengan hati yang murni dan benar, gereja secara bersama perlu mendidik untuk membuat umat mendasarkan dirinya pada firman Allah. Bahkan harus menghakimi bila warganya terlibat dosa yang serius, bejat, demi menjaga kemurnian gereja dan demi kesaksian pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan bagi kami, bahwa kami boleh menyatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Roh Kudus tolong kami agar semua yang Tuhan perkenankan kami terima saat ini sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, membuat kami terus bertumbuh dalam kebenaran. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari baru yang Engkau karuniakan. Tuntun kami Bapa, agar tetap memuliakan Engkau. Kuatkan kami agar kami tetap bertahan dalam segala tantangan-tantangan yang akan kami hadapi, baik itu ketika kami berada dalam rumah tangga kami ataupun di luar rumah kami, melalui pekerjaan kami, pelayanan kami, tugas-tugas dan tanggung jawab, baik anak-anak kami yang berada dalam kegiatan untuk menuntut ilmu dalam meraih cita-cita. Ya Bapa di sorga, Engkau membuat kami tetap bersuka cita dalam pelayanan dan dalam segala kehidupan kami. Ya Tuhan, ini penyerahan kami kepadamu hari ini. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berserah. Amin. Saudara, demikian persekutuan kita dalam renungan pagi. Dengarkanlah dan aminkanlah pengutusan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati kehidupan hari ini. Salam sehat.